Oke, di sini kita akan membahas kekontinuan fungsi, yang dimana fungsi kontinu adalah jenis fungsi yang perubahannya secara kontinu, sinambung tanpa terpotong. Hal ini mengatakan nilai fungsi tidak pernah mengalami perubahan yang mendadak. Oke, kita lanjut di sini definisi kekontinuan di suatu titik, di mana penjelasannya itu andaikan F terdefinisi pada suatu selang terbukti yang mengandung C, kita menyatakan bahwa F kontinu di C jika limit x menuju C, di mana fx sama dengan fc. Di sini dia memiliki syarat. Yang pertama itu limit x menuju C, di mana fx ada. Yang kedua fx ada. Yang ketiga itu limit x menuju C, di mana fx sama dengan fc. Oke, jika salah satu ketiga syarat tidak terpenuhi maka f discontinue di C. Kita lanjut di contoh soal yang pertama. Di sini contoh soalnya adalah fx, di mana x kuadrat kurang 4 per x kurang 2, di mana nilai x-nya itu sama dengan 2. Syarat pertama itu kita harus mencari syarat pertamanya, di mana sini kita menyelesaikan contoh soal limit x menuju 2, di mana x kuadrat kurang 4 dibagi x kurang 2. Di sini kita harus memfaktorkan x kuadrat kurang 4, mendapatkan hasil x tambah 2 kali x kurang 2 per x kurang 2. Di sini x kurang 2 dibagi habis sehingga menghasilkan x tambah 2. Setelah itu kita tinggal mengganti nilai x sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Maka syarat pertama itu terpenuhi. Oke, kita lanjut di syarat yang kedua itu f sama dengan 2, di mana x tambah 2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Maka syarat yang kedua itu terpenuhi. Syarat yang ketiga limit x menuju 2, di mana fx sama dengan f2 sama dengan 4. Syarat ketiga juga terpenuhi, maka fungsi tersebut kontinu di titik 2. Saya akan membahas kekontinuan fungsi polinomial dan fungsi rasional. Yang pertama yaitu fungsi polinomial, di mana kontinu di setiap bilangan real C, yaitu setiap bilangan real C, fungsi polinomial pasti akan kontinu. Misal, kita punya persamaan fungsi polinomial fx sama dengan x pangkat 5 dikurang 2x kuadrat tambah 1. Fungsi ini pasti akan kontinu untuk C elemen bilangan real. Nah, kita juga bisa coba untuk mengganti C-nya dengan 0,05. Nah, di sini kita sudah mengganti nilai C-nya dengan 0,05, yang dimana pasti untuk fx-nya akan kontinu. Nah, sekarang kita masuk ke
fungsi yang kedua yaitu fungsi rasional. Yang dimana fungsi rasional juga sama, yaitu kontinu di setiap bilangan real C dalam daerah asalnya. Nah, seperti yang kita tahu, daerah asal dari fungsi rasional adalah fx per gx dengan syarat di mana gx di sini tidak boleh sama dengan 0. Di setiap titik kecuali di mana penyebutnya bernilai 0. Jadi kita tuliskan fungsi x kuadrat dikurang 4 per x kurang 2. Yang dimana kita tahu x-nya di sini adalah 2, dan untuk penyebutnya sendiri itu 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi di sini bisa kita katakan untuk x sama dengan 2 itu discontinue. Jadi nilai untuk x sama dengan 2 di sini akan discontinue untuk fungsi x pangkat 2 dikurang 4 per x kurang 2. Kita bisa coba ambil nilai lain, yaitu nilai lain selain x sama dengan 2, yaitu x sama dengan 3, x sama dengan min 100, dan x sama dengan pi. Yang dimana dari ketiga nilai ini itu pasti akan continue untuk persamaan fungsi ini. Nah, untuk x sama dengan 2, dia akan tetap discontinue kecuali persamaan fungsi ini kita definisikan ulang. Nah, sekarang kita masuk pada teorema kekontinuan fungsi nilai mutlak dan fungsi akar ke n. Fungsi nilai mutlak kontinu di setiap bilangan real C. Jika ganjil, maka fungsi akar ke n kontinu di setiap bilangan real C. Dan jika n genap, maka fungsi akar ke n kontinu di setiap bilangan real adalah positif C. Jadi kita masuk kepada contoh kekontinuan fungsi nilai mutlak. Nah, di sini ada nilai fungsi yang dimana fx sama dengan nilai mutlak x untuk x sama dengan 0. Maka kita tuliskan limit x menuju 0, nilai mutlak x sama dengan nilai mutlak 0 sama dengan 0. Dan sama dengan f dalam kurung 0. Untuk yang kedua, kita masuk pada nilai fungsi akar ke n. Dimana kita bisa lihat di sini juga sudah ada fungsinya, yaitu fx sama dengan n akar x. Jadi untuk limit x menuju c akar n untuk n akar x sama dengan n akar limit x untuk x menuju ke c sama dengan n akar c. Nah, setelah kita akarkan ini, maka dapat dihasilkan f dalam kurung c.
Selanjutnya ada teorema C yang menggambarkan kekontinuan pada operasi fungsi. Pertama, kalau kita punya dulu dua fungsi f dan g, di mana kedua-duanya itu kontinu di C, maka akan berlaku juga untuk K dikali F, yang mana K-nya itu konstan, jadi K dikali F juga akan kontinu di C. Terus F ditambah G juga akan kontinu di C. F kurang G juga akan kontinu di C, F kali G juga akan kontinu di C. Bagaimana dengan F per G? Jadi F per G juga akan kontinu di C, dengan syarat kembali lagi ke fungsi rasional itu. Dia penyebutannya atau G-nya di sini dia tidak boleh sama dengan 0. Dan yang terakhir, akar pangkat F dari N dia juga akan kontinu di C, dengan syarat FC-nya itu harus lebih besar dari 0 jika N genap. Contoh yang kedua, kita menentukan pada bilangan apa fungsi fx ini dia kontinu, di mana fx-nya adalah 3 dikali nilai mutlak x dikurang x kuadrat per akar x ditambah akar pangkat 3 dari x. Dari bentuk fungsinya ini sudah jelas sekali nanti bilangan yang akan kita cari ini bukan bilangan non positif. Jadi bukan 0, bukan bilangan negatif. Karena yang pertama dia nilai mutlak bentuk kuadrat, bentuk akar. Semua ini tidak memungkinkan untuk nilai negatif, tidak juga memungkinkan untuk 0. Karena dia ini bentuk rasional yang mana bagian bawahnya ini tidak boleh sama dengan 0. Dari sini kita bisa menunjukkan kalau untuk semua bilangan positif, fungsi nilai mutlak x kuadrat, akar x, dan akar pangkat 3 dari x semuanya itu kontinu. Jadi kita bisa mengambil bilangan positif apapun, pasti keempat fungsi ini dia kontinu. Akibatnya berdasarkan teorema A dan B sebelumnya itu kita dapatkan ini juga, karena dia yang menyusun fungsi fx, berarti fungsi fx juga akan kontinu. Jadi kita bisa katakan akibatnya fx sama dengan 3 dikali nilai mutlak x dikurang x kuadrat per akar x ditambah akar pangkat 3 dari x. Itu kontinu pada semua bilangan real positif. Teorema D, kekontinuan fungsi trigonometrik. Uji teoremanya yaitu fungsi sinus dan kosinus kontinu di setiap bilangan real C. Fungsi tan X, kotangen X, dan kosekan X kontinu di setiap bilangan real C pada domainnya. Karena untuk fungsi-fungsi selain sinus dan kosinus, dia ada domain khususnya. Karena kita tahu kalau tan X itu dia berarti sin X per cos X. Kotangen X itu 1 per tan X, atau kita bisa tuliskan menjadi cos X per sin X. Sementara kosekan X sendiri dia merupakan 1 per sin X. Akibatnya setiap penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi dia akan kontinu di setiap bilangan real X, tetapi ketika bilangan real yang menyebabkan nilai dari penyebutnya ini sama dengan 0, dia tidak akan kontinu di titik tersebut. Selanjutnya yaitu teorema E, teorema limit komposit. Artinya nilai limit dari fungsi komposit. Nah, contoh dari fungsi komposit itu seperti f.gx, f dari gx. Nah, konteks dari teorema limit komposit ini yaitu jika limit x mendekati c, gx sama dengan L, dan f kontinu di L, maka limit x mendekati c, f gx sama dengan f, limit x mendekati c, gx sama dengan fl. Khususnya jika G kontinu di C dan F kontinu di GC, maka fungsi komposit F.G kontinu di C. Nah, untuk mempermudah penjelasan tadi, langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya, tunjukkan bahwa Hx sama dengan sin
X pangkat 4 kurang 3X tambah 1 per X pangkat 2 kurang X kurang 6 kontinu kecuali di titik 3 dan min 2. Nah, fungsi komposit itu berarti memerlukan dua fungsi. Jadi fungsi yang pertama yaitu fx sama dengan sin x dan gx sama dengan x pangkat 4 kurang 3x tambah 1 per x pangkat 2 kurang x kurang 6 ya. Fungsinya kita jabarkan seperti itu. Nah, pada teorema sebelumnya sudah kita ketahui bahwa sin x itu akan kontinu di setiap bilangan real. Nah, untuk fungsi gx sendiri kita perlu memperhatikan penyebutnya karena bentuknya itu bentuk rasional, jadi kita perlu memperhatikan penyebutnya. Penyebutnya kan X pangkat 2 kurang X kurang 6. Jika dijabarkan, maka dapat kita temukan hasil X-nya yaitu X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2. Nah, maka untuk fungsi Gx sendiri akan kontinu di setiap bilangan real kecuali ketika X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2. Itu berarti untuk fungsi h, X sama dengan f Gx kontinu di setiap bilangan real kecuali di X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2. Oke, kita ke teorema yang selanjutnya, yaitu teorema nilai antara. Konteksnya, misalkan f adalah fungsi yang terdefinisi pada AB dan W adalah sebuah bilangan antara FA dan FB. Jika f kontinu pada AB, maka terdapat minimal satu bilangan C antara A dan B, sedemikian hingga fx sama dengan W. Nah, untuk fungsi yang pertama dapat kita lihat dari A sampai B tentu akan ada nilai antara. Ya, jadi antara A dan B akan ada nilai C, di mana C sama dengan W atau FC. Jadi C sama dengan FC atau sesuai konteks yaitu W. Untuk contoh fungsi yang kedua. Nah, fungsi ini dapat kita lihat ya dari gambarnya itu dia bukan merupakan fungsi kontinu ya. Jadi apabila kita taruh W di sini, maka apabila diberi garis putus-putus itu, maka tidak akan ada nilai W-nya. Tidak akan ada nilai W apabila kita tarik garis putus-putus. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga, bisa kita lihat gambar ini fungsinya juga tidak kontinu ya, tidak kontinu. Dia tidak saling terhubung. Tapi bisa kita lihat pada gambar ini bisa berlaku nilai antara. Jika kita tarik garis, kita letakkan C di antara A dan B, maka akan ada hasilnya, di mana C sama dengan FC atau sama dengan W. Ya, jadi pada gambar ini juga berlaku teorema nilai antara.